Ada seorang pria di LA yang sangat suka sekali mengadopsi anak-anak kecil. Tapi anak-anak yang diadopsi ini sebagian besar gak lama kemudian akan meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan tetangganya, kenapa pria itu sering sekali mengadopsi anak kecil? Dan kenapa anak-anak itu selalu meninggal dunia? Begini kisahnya. Nama pria itu Muhammad Zik, seorang muslim imigran asal Libya yang hidup sederhana. Tidak mencolok, tidak kaya raya, dan tidak terkenal juga. Tapi ada satu hal yang bikin warga sekitar resah, yaitu hampir semua anak kecil yang ia adopsi itu meninggal dunia. Dan kecurigaan pun memuncak, serta laporan pun masuk ke kepolisian. Suatu hari, rumah si Muhammad Zik ini didatangi oleh tim polisi bersenjata lengkap. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, mulai dari kekerasan, penyiksaan, atau sesuatu yang tak terbayangkan. Namun, saat pintu dibuka, bukan teror yang mereka temukan, melainkan keheningan yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan fakta yang mengejutkan pun terungkap. Terjawablah pertanyaan para tetangganya tadi. Jadi, Muhammad Zik bersama almarhum istrinya yang bernama Dawn Zik selama lebih dari 20 tahun mengadopsi anak-anak yang telah ditolak sistem, yaitu bukan bayi sehat dan bukan juga anak lucu yang sering diincar banyak keluarga. Yang mereka adopsi adalah anak-anak dengan penyakit terminal seperti kanker tulang stadium akhir, tumor otak ganas, kelainan genetik langka, distrofi otot, dan kerusakan saraf permanen. Para dokter sudah angkat tangan, rumah sakit kehabisan tempat, dan banyak orang tua kandung yang menyerah. Anak-anak ini biasanya meninggal sendirian di rumah sakit, tanpa pelukan, tanpa panggilan sayang, dan tanpa seseorang yang menemani detik terakhir mereka. Muhammad Zik menolak membiarkan itu terjadi. Ia membawa pulang mereka ke rumah kecilnya, menggendong mereka, menyuapi, dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Yang paling menyentuh, sebagian besar anak ini tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan bahkan tidak bisa bergerak. Tapi Muhammad Zik tetap berbicara pada mereka setiap hari. Walau mereka tak bisa menjawab, aku yakin mereka bisa merasakan cinta. Begitu ucapnya dalam sebuah wawancara. Dan istrinya Muhammad Zik ini sudah meninggal di tahun 2014 silam. Sejak saat itu Muhammad Zik melanjutkan perjuangannya ini sendirian. Anak yang ia rawat terakhir bernama Gabriel. Gabriel ini lumpuh, buta, dan tidak bisa bicara. Dan pada tahun 2017, Gabriel meninggal di dalam pelukan Muhammad Zik. Dengan air mata ia berkata, "Dia pergi dengan senyuman, itu cukup untukku," kata Muhammad Zik. Dan yang jarang orang tahu, Muhammad Zik tidak dibayar untuk ini. Ia hidup dari tunjangan kecil negara, menolak donasi besar, dan menolak ketenaran. Dia pernah berkata, "Aku tidak menyelamatkan mereka. Aku hanya memastikan mereka dicintai sebelum pergi." Kisahnya pun akhirnya viral dan diangkat oleh CNN, BBC, hingga TED Talk. Dan ia disebut sebagai "the man who adopted children no one wanted", atau seorang pria yang mengadopsi anak-anak yang sudah tidak diinginkan lagi. Ironisnya, kebaikan luar biasa ini malah sempat dianggap sebagai kejahatan. Tapi hari ini dunia tahu satu hal, kadang cinta sejati memang terlihat mencurigakan. Di dunia yang sudah terbiasa dengan kejahatan, di balik prasangka ternyata ada hati selembut malaikat, bernama Muhammad Zik. Dan begitulah kisahnya.